Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak sekalian, para siswa yang sedang belajar fisika, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang ringkasan gerak lurus, ya. Ringkasan materi gerak lurus, ya. Ringkasan materi gerak lurus. Nah, materinya gerak lurus tapi ringkas saja. Yang pertama tentang pengertian jarak, ya. Jarak itu adalah panjang lintasan. Ya, jarak adalah panjang lintasan. Misalkan kamu bepergian dari satu tempat ke tempat lain, kemudian balik lagi. Misalkan kamu pergi dari rumah ke sekolah, jaraknya 500 meter. Setelah sampai di sekolah, pulang lagi ke rumah, jaraknya berarti pulangnya juga 500 meter. Maka total jaraknya adalah 500 tambah 500, berarti 1000 meter. Itu konsep jarak. Sedangkan perpindahan itu ditentukan oleh posisi akhir dan posisi awal. Nah, nanti secara detail sekali lagi silakan buka videonya. Judul videonya adalah Gerak Lurus Part 1 di channel MGMP Fisika SMA 7 Bekasi, SMAN 7 Bekasi, ya. Kemudian secara matematis konsep perpindahan itu dapat dituliskan bahwa vektor X sama dengan X2 min X1. Ini kalau lintasannya, ya, lintasannya lurus, ya, atau pokoknya perpindahan itu selalu ditentukan oleh posisi akhir dan posisi awal. X2 min X1, ya, X2 min X1. Kemudian konsep berikutnya yang ketiga adalah konsep kecepatan, kelajuan dan kecepatan. Nah, konsep kelajuan dan kecepatan di sini yang kita hitung adalah kelajuan rata-rata. Ya, kelajuan rata-rata V sama dengan S per T, ya, atau X, ya, kalau di atas itu tadi perpindahan itu, jarak itu adalah T, atau V sama dengan X per T, ya. X adalah sama dengan X, ya, sama dengan S, ya. X dan S itu sama, yaitu jarak, ya. T waktu. Nanti sekali lagi buka di channel MGMP Fisika SMA 7 Bekasi untuk melihat konsep kelajuan dan kecepatan. Demikian pula untuk kecepatan. Kecepatan itu yang dicari juga kecepatan rata-rata. Ya, kita belum berbicara tentang kecepatan saat. Jadi kecepatan rata-rata itu V bar sama dengan delta X per delta T, ya.
Ingat, segitiga itu bacanya delta. Karena X tadi, delta X itu adalah perpindahan. Ya, delta X perpindahan. Delta T selang waktu. Ya, delta X perpindahan, delta T selang waktu. Nah, selanjutnya ya, konsep berikutnya adalah apa? Konsep percepatan. Oke, kita kembali. Sebelum ke konsep percepatan, ada yang terlewatkan. Jadi kalau jarak itu adalah X atau S, ya, jika jarak itu adalah S, maka dari konsep V sama dengan S per T, kita dapatkan bahwa S sama dengan V kali T. Nah, dia nih, jangan lupa ya. Lalu kembali ke percepatan. Percepatan itu adalah perubahan. Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, berarti kalau percepatan itu simbolnya A sama dengan delta V per delta T, atau A sama dengan V2 min V1 dibagi T2 min T1. Ya. Lalu ini ada yang menarik di sini. Jika T1 sama dengan 0, T1 itu mula-mula ya. Jadi T1 adalah waktu mula-mula. T2 adalah waktu akhir. Apalagi V2 itu kecepatan akhir, dan V1 kecepatan mula-mula. Ya. Jadi jika T1 sama dengan 0 dan T2 sama dengan T, maka dari sini kita dapatkan bahwa A sama dengan V2 min V1 per T. Ya. Atau berarti A T sama dengan V2 min V1. Maka kalau ini kita bawa ke sana, V2 sama dengan V1 plus AT. Nah, ini para siswa sekalian ya. Ini V-nya vektor ya, vektor, ini vektor, ini vektor. Kalau dicarikan besarnya saja, maka V2 sama dengan V1 plus AT. Maka besar jadi besar kecepatan saat kecepatan akhirnya aja ya, kecepatan akhir
Kalau ada tanda kata-kata besar, berarti tanda panah di atasnya hilang. Adalah V2 sama dengan V1 plus AT. Nah, itulah konsep kecepatan. Ya. Langsung berikutnya dengan konsep gerak lurus beraturan. Ya. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus dengan kecepatan tetap. Ya. Gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus dengan kecepatan tetap. Ya, berarti tadi kita punya bahwa V sama dengan S per T atau S sama dengan V kali T. T waktu, V kecepatan, S jarak atau perpindahan ya. Kemudian pada konsep gerak lurus berubah beraturan. Ini di SMP sudah ya, kita hanya mengulang saja. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus dengan percepatan tetap. Ya, nih ingat, hati-hati. Kalau di GLB yang tetap itu adalah kecepatannya. Kalau di GLBB yang tetap adalah percepatannya. Nah, dua hal yang berbeda ya, dua besaran yang berbeda yang harus kalian pahami. Berarti di sini berlaku dari konsep percepatan tadi, dari konsep percepatan bahwa A sama dengan V1 plus AT. Nih. Kita lihat nih sekarang. Ya. Tadi ya, ini saya tuliskan lagi di sini bahwa A sama dengan tadi apa? Benar kan ya? A sama dengan ini nih, sorry ini keliru nih. Ini bukan A ya. Ini VT ya, sorry. VT sama dengan V1 atau V0 di sini. Ya, VT sama dengan V0 plus AT. Oke. Jadi coba hapus saja. Jadi berarti yang pertama dihapus saja biar kalian nggak bingung ya. Nah, gitu. Jadi ini VT sama dengan V0 plus AT, ya betul. Kemudian di sini berarti tadi kita punya bahwa VT sama dengan V0 plus AT. Ya. V0 plus AT. Ya. Dari grafik gerak lurus saat V0 tidak sama dengan 0, seperti ini grafiknya. Nah, gambarkan grafiknya. Ini adalah ini adalah V, ini adalah T. Nah, misalkan sebuah benda pada saat
T0 kecepatannya adalah di sini, V0. Ya, bergerak seperti ini. Nah, pada saat T di sini, di sini gerak, ternyata kecepatannya adalah VT. Ya, ternyata gerakannya adalah VT. Maka jarak tempuhnya sama dengan luas trapesium tersebut. Masih ingat luas trapesium rumusnya? Luas trapesium. Ya. Berarti luas trapesium itu sama dengan jarak. Berarti jaraknya sama dengan luas trapesium setengah jumlah, berarti ini tambah ini, berarti setengah jumlah V0 plus VT dikalikan dengan tinggi. Tingginya dari sini sampai sini. Nih, tingginya berapa? T. Berarti dikalikan T. Sehingga hasilnya S sama dengan setengah langsung saja setengahnya saya ke belakang biar lebih mudah. Maka ketemu V0 plus VT sama dengan kalikan setengah T. Ya. Di depan tadi kita punya VT sama dengan, ya, di depan tadi ini, ya, di depan tadi kita punya ini nih, VT sama dengan V0 plus AT. Ini kita bawa kemari, ya, sehingga S sama dengan VT-nya ini dalam kurung V0 ditambah dalam kurung lagi V0 plus AT kalikan setengah T. Berarti kalau ini kita buka menjadi V0 ditambah V0 ditambah AT kalikan setengah T. V0 kali ditambah V0 berapa? Berarti hasilnya 2V0 ditambah AT dikalikan dengan setengah T. Nah, kalau ini kita bawa ke depan, maka ketemu 2V0 kali setengah T ditambah AT kali setengah T. Maka ini kita coret, ketemu V0 T, V0 kali T artinya ya, ditambah setengah kali A kali T. T-nya 2 kali, berarti setengah AT kuadrat. Nah, itulah jarak tempuh yang dilakukan oleh benda yang mengalami perubahan kecepatan positif. Jadi kalau sebuah benda di sininya positif, maka berarti benda tersebut dipercepat. Ya. Jadi jika A bernilai positif, maka benda dipercepat. Tapi jika A itu negatif, maka benda diperlambat. Atau bahasa seharinya direm. Ya. Jadi bahasa sehariannya direm. Kalau kalian naik sepeda motor dari rumah ke sekolah, mungkin kecepatannya pernah 40 km per jam, pernah 20 km per jam, pernah 10 km per jam. Nah, pada saat berubah dari 20 ke 10 itu berarti direm. Berarti percepatannya negatif. Pada saat kamu tarik gas, misalnya mula-mula 10 km per jam menjadi 40 km per jam, berarti saat itu benda dipercepat. Artinya A positif. Ya, percepatannya positif. Nah, untuk contoh-contoh soalnya, contoh-contoh soal itu di video lain. Ya, silahkan buka video tentang contoh soal. Yang pertama adalah contoh
soal jarak dan perpindahan. Nah, ini sudah Bapak upload ya. Kemudian ini di channel Belajar Fisika ya. Nah, kemudian untuk yang dua, yaitu untuk GLB untuk konsep kelajuan dan kecepatan serta GLB itu akan menyusul, mungkin besok atau paling lambat minggu Bapak sudah bisa upload ya. Itu tentang kelajuan dan kecepatan. Nanti video yang ketiga tentang GLBB. Nah, nanti yang terakhir baru tentang gerak vertikal. Nah, jadi nanti ada 4 contoh soal, sedangkan video pembelajarannya juga ada 4. Ini hanya ringkasan saja. Mungkin itu anak-anakku sekalian, para siswa yang baik dan hebat. Jangan lupa tugas-tugas yang Bapak berikan di upload di room kita ini, yaitu di GCR kelas kita ini. Itu saja. Terima kasih buat anak-anakku sekalian atas perhatiannya. Setelah ini segera kerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.